Perkenalkan, nama saya Oka Sufiana dengan NIM 170021228. Di sini saya akan membahas mengenai tentang materi skala pengukuran dan pengukuran variabel yang terdiri dari submateri yang pertama, definisi skala pengukuran, yang kedua jenis-jenis skala pengukuran, yang ketiga definisi pengukuran variabel, dan yang keempat jenis-jenis pengukuran variabel. Pembahasan pertama yaitu definisi dari skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Ciri-ciri dari skala nominal yaitu kategori data bersifat mutually eksklusif atau setiap objek hanya memiliki satu kategori saja, dan kategori data tidak memiliki aturan yang logis atau bisa sembarang. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi juga menunjukkan peringkat. Ciri-ciri skala ordinal yaitu yang pertama, kategori data saling memisah, yang kedua, kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya, dan yang ketiga, kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Yang ketiga, skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Ciri-ciri skala interval yaitu yang pertama, kategori data memiliki sifat saling memisah, yang kedua, kategori data memiliki aturan yang logis, yang ketiga, memilih kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Dan yang kelima, angka nol hanya menggambarkan satu titik dalam skala. Jenis skala yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan skala-skala lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu definisi pengukuran variabel penelitian. Nah, pengukuran variabel adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan atau objek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Dan variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek penelitian yang memiliki variasi tertentu antara suatu objek dengan objek lainnya. Umumnya, variabel penelitian akan ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan digali informasi dari objek tertentu yang kemudian ditarik kesimpulannya. Pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis pengukuran variabel penelitian, yaitu penggolongan variabel diberikan menjadi berbagai jenis yang dilihat dari hubungan, sifat, urgensi, skala pengukur, dan penampilan waktu pengukuran. Yang pertama, hubungan antar variabel yang terdiri dari variabel bebas merupakan jenis variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel yang lainnya. Yang kedua, variabel terikat merupakan jenis variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas. Yang ketiga, variabel kontrol merupakan jenis variabel yang dapat dikendalikan atau dikontrol oleh peneliti. Yang kedua, yaitu sifat variabel yang terdiri dari A, variabel statis merupakan jenis variabel yang tidak dapat berubah-ubah nilai, keadaan, atau bahkan karakteristiknya. B, variabel dinamis merupakan kebalikan variabel statistik di mana nilai, keadaan, atau karakteristiknya dapat berubah-ubah. Jenis yang ketiga yaitu urgensi faktual yang terdiri dari A, variabel konseptual merupakan variabel yang tidak terlihat secara jelas atau sesuai fakta. Yang B, variabel faktual merupakan variabel yang dapat terlihat nyata secara jelas. Yang keempat yaitu skala pengukur. Menurut tipe skala pengukur yang variabel diberikan menjadi empat, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Yang kelima, penampilan waktu pengukuran yang terdiri dari A, variabel maksimalis adalah variabel yang dalam proses pengumpulan data terdapat dorongan kepada responden. Lalu B, variabel tipikalis.
merupakan jenis variabel yang dalam proses pengumpulan datanya tidak disertai dorongan kepada responden. Sekian materi yang dapat sampaikan. Terima kasih.